Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wal umur dunya waddin, wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani dan rohani sehingga kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh barakah ini walaupun sekarang lagi masa pandemi. Yang berikutnya kita harus menyampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita, yakni wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan para tabi'in dan tabi'itnya, dan semoga kita selalu beristiqomah mengikuti ajaran beliau hingga sampai akhir hayat nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengetahuan kepada teman-teman cara istiqomah di bulan Ramadan ini. Yang pertama, tentunya kita harus niat. Niat itu keinginan di dalam hati untuk melakukan suatu tindakan yang ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat hadis Bukhari dan Muslim dan 4 imam ahli hadis lainnya itu mengatakan, amal seseorang itu tergantung dari niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrahnya kepada dunia dan kepada wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Yang berikutnya, nomor 2, selain niat, kita harus cari tahu keutamaan dari beristiqomah dan juga keutamaan beribadah di bulan Ramadan. Orang yang tetap istiqomah itu selalu diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus itu bisa berupa ketenangan hati, diberikan petunjuk dalam berbagai macam soal kehidupan duniawi. Dan yang kedua, orang yang istiqomah itu dia akan mendapatkan surganya Allah dan mereka kekal di dalamnya. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13-14, sesungguhnya orang-orang yang tetap beristiqomah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Mereka adalah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir itu adalah kita senantiasa harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar senantiasa kita bisa diberikan istiqomah terus sampai akhir hayat hidup ini. Untuk ceramah selanjutnya itu akan disampaikan oleh saudara saya, teman saya, yaitu saudara Wildan Al-Fuzari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan wa futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat lainnya. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Halo kawan-kawan semua, perkenalkan saya Wildan Alfuzari. Saya di sini ingin sedikit memberikan pesan kepada kalian semua dan juga pesan untuk diri saya pribadi. Seperti yang kita ketahui, kita telah menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan ini sudah mencapai hari di pertengahan bulan Ramadan. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat dan kita sudah sampai di pertengahan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan kepada kita semua. Bulan di mana pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan juga syaitan dibelenggu di bulan Ramadan ini. Seperti yang kita ketahui, apa sih makna dari pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan syaitan dibelenggu? Mungkin kita semua berpikir, kalau misalkan syaitan dibelenggu, mengapa masih banyak orang yang batal puasa, masih banyak orang yang bermaksiat, segala macam. Ingat, dalam tubuh manusia masih ada sifat yang seperti syaitan. Dan pada bulan Ramadan ini, sifat itu kita bisa kontrol dengan puasa. Berpuasa dapat menciptakan ketenangan hati dan pikiran, dan juga diri kita dapat mengontrol hal-hal yang akan kita lakukan secara tidak langsung pada bulan Ramadan. Dan saat kita berpuasa, kita mendapatkan suatu penghalang dalam tubuh kita untuk melakukan maksiat, seperti saat kita merasa lapar, merasa haus, kita ingat, oh iya lagi puasa, tahan, sabar, kemudian nanti tunggu buka. Tapi jangan jadikan saat telah berbuka puasa kalian bebas melakukan maksiat. Oh, tidak begitu ya. Tetap kita istiqomah beribadah, dan ingat bahwasannya pada bulan Ramadan seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan. Dan juga pada bulan Ramadan, jika kita memberikan takjil atau makanan untuk berbuka kepada seseorang yang telah berpuasa, sungguh pahala orang yang berpuasa yang telah kita berikan makanannya, itu pahalanya diberikan untuk kita dan juga tidak mengurangi pahala kita sedikit sama sekali, dan juga pahala dia. Jadi ibarat kata, saat kita memberikan satu orang makanan untuk berbuka puasa, kita mendapatkan 2 pahala puasa. Jika kita memberikan makanan kepada lebih banyak orang lagi, jadi pahala kita lebih banyak lagi, seperti apa yang kita berikan kepada mereka. Dan juga pada bulan Ramadan ini, kita sering lihat pada awal bulan banyak sekali umat Islam yang berbondong-bondong sholat tarawih di masjid, puasa lancar, puasa sampai maghrib. Tapi mulai ke pertengahan, musola dan masjid mulai sepi yang akan tarawih, lalu puasa banyak yang batal, segala macam. Insya Allah dan auzubillahi min dzalik, kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Dan semoga orang-orang yang seperti itu Allah bukakan pintu hidayahnya dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin, amin, Allahumma amin. Kawan-kawanku semua, bagaimana cara kita tetap istiqomah melakukan kebaikan pada bulan Ramadan? Ada alasan, ada tips di mana kita bisa mempertahankan keistiqomahan kita. Yang pertama, tetap percaya kepada Allah, bahwasannya apa yang kita lakukan sekarang untuk menghapuskan dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita yang telah lalu. Lalu kita harus percaya bahwasannya apa yang kita lakukan ini semuanya adalah untuk bekal kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan sampai kita memutuskan silaturahmi pada bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan adalah bulan dimana kita semua menyambung satu tali silaturahmi yang mungkin saat sebelum Ramadan banyak yang putus. Jadi pada bulan Ramadan kita bisa menyambung kembali tali silaturahmi yang sudah putus. Bulan Ramadan juga memiliki satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam dimana kita itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, jika dikalkulasikan 1000 bulan itu tuh kurang lebih 85 tahun. Kurang baik apa Allah kepada kita pada bulan Ramadan? Sudah seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan,
diberikan malam istimewa yang lebih baik dari 1000 bulan. Sungguh baik Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sebelum mengakhiri pesan singkat ini, saya ingin menyampaikan bahwasannya jangan pernah bosan kita saling mengingatkan satu sama lain, saling berbagi satu sama lain. Karena kita sebagai umat muslim harus saling berbagi, saling mengingatkan, dan saling menasehati. Jangan pernah lelah kita dalam berbuat baik. Tak apa lelah di dunia, tapi kita akan merasakan nikmatnya di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru kalam, billahi wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.